Yo, selamat datang melanjutkan kisah Shadow Sang Assassin. Siapkan kopi dan cemilan, semoga video ini menghibur. Jika sudah siap, kita mulai. Hujan deras mengguyur area luar dungeon saat dua sosok gadis terlempar keluar dari portal teleportasi. Qin Xiaoyu dan temannya jatuh tersungkur di tanah basah. Belum sempat mereka bangkit, anggota tim yang lain menatap mereka dengan tatapan penuh amarah. Seorang pria berteriak lantang melampiaskan kekesalannya pada Xiaoyu. Pria itu memaki Xiaoyu sebagai orang bodoh yang hanya menjadi beban. Kegagalan tim kali ini membuat sisa hidup mereka berkurang drastis dan pria itu dengan penuh kebencian mengancam akan menghabisi Xiaoyu jika berani menampakkan wajah di sekolah lagi. Xiaoyu hanya bisa terdiam di atas tanah berlumpur saat anggota party itu pergi meninggalkannya. Seorang pria lain sempat menawarkannya untuk pergi ke kota kecil tempat penampungan orang-orang tak berguna yang tidak bisa bermain game, sebuah tawaran yang sangat merendahkan harga dirinya. Sepeninggal mereka, Xiaoyu berteriak histeris mengutuk para pria itu sebagai sampah yang tidak sebanding dengan para pengagumnya di masa lalu. Dalam keputusasaan karena tidak ada yang membantunya naik level, Xiaoyu mencoba menghubungi kenalan-kenalan prianya. Ia merendahkan dirinya meminta bantuan dengan imbalan menemani mereka. Namun, respons yang ia terima sungguh menyakitkan. Seorang pria mesum meminta bayaran tubuhnya yang langsung ditolak Xiaoyu dengan jijik. Ia bahkan mengirim pesan pada Zhang Hua God Leiyu mengaku telah memutuskan hubungan persaudaraan dengan Qin Peng demi cinta pria itu. Namun, balasan Zhang Huayu justru penuh cemoohan. Pria itu mengejek Xiaoyu sebagai orang bodoh yang menertawakan karena ia tega membuang kakaknya sendiri. Pria lain bernama Rui Xiao pun menolaknya mentah-mentah, sombong dengan talenta platinum barunya dan menyuruh Xiaoyu menjauh. Semua orang kini tahu bahwa Qin Xiaoyu adalah wanita licik yang telah menjebak Qin Feng. Tidak ada satupun yang mau menolongnya. Di kamar yang gelap, Xiaoyu duduk memeluk lutut sambil menangis. Sisa umur yang dapat diperdagangkan hanya tinggal 2,5 tahun lagi. Dalam ketakutan akan kematian, pikirannya kembali tertuju pada satu nama, Qin Peng. Dengan kepercayaan diri yang delusional, ia yakin Qin Feng tidak akan tega mengabaikannya. Ia menyusun rencana licik di kepalanya. Ia akan pulang, meminta maaf dengan kata-kata manis dan berpura-pura patuh agar Qin Feng mau membantunya naik level. Setelah krisis umurnya teratasi, ia berencana akan kembali memutus hubungan dan membuang kakaknya itu. Xiaoyu memuji dirinya sendiri jenius karena rencana jahat tersebut. Xiaoyu segera berlari menuju tempat tinggal Qin Feng. Ia menggedor pintu berkali-kali, memanggil nama kakaknya dengan nada manja yang dibuat-buat. Namun, tidak ada jawaban dari dalam. Kesabarannya habis, ia mulai memaki dan menendang pintu. Saat menyadari pintu tidak terkunci, ia membukanya paksa. Pemandangan di dalam membuatnya terpaku. Kamar itu kosong melompong, tempat tidur, meja, dan semua barang milik Qin Feng telah lenyap. Saat ia mencoba menghubungi nomor telepon Qin Feng, suara operator menyatakan bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Qin Feng benar-benar telah pergi meninggalkannya tanpa jejak. Sementara itu, jauh di kedalaman dungeon Tomb of Resentment, Qin Peng berdiri tegak di ujung lorong makam. Ia telah membantai ratusan monster kecil serta beberapa bos tingkat bronze dan silver sepanjang jalan, membuat levelnya hampir menyentuh angka 12. Kini, di hadapannya berdiri sebuah peti mati kuno yang memancarkan aura mengerikan. Qin Peng berharap bos terakhir yang muncul adalah tingkat platinum. Peti mati itu terbuka perlahan mengeluarkan suara gemuruh. Sesosok makhluk hitam pekat berbentuk gumpalan asap dengan cakar tajam muncul meraung. Qin Feng mengenali makhluk itu. Sistem mengidentifikasinya sebagai bos tingkat gold Deadly Miasma. Meskipun hanya tingkat gold, Qin Feng tahu dari pengalaman kehidupan sebelumnya bahwa makhluk ini sangat berbahaya. Bos ini tidak memiliki wujud fisik dan kebal terhadap serangan fisik. Di masa lalu, makhluk ini pernah lepas dan merasuki manusia, menyebabkan pembantaian massal di markas terdekat karena sulit dibunuh tanpa rekan tim atau skill khusus. Tanpa rasa takut, Qin Feng menatap makhluk itu. Ia bersyukur baru saja mempelajari skill serangan sihir area.
Qin Feng melepaskan skill Dark Knight Ring Blade. Gelombang energi sihir berbentuk cincin cahaya menebas tubuh asap monster itu. Serangan sihir tersebut terbukti efektif, langsung melenyapkan Deadly Miasma dalam sekejap. Qin Feng mendengus kesal meskipun kekuatan monster itu setara platinum, sistem tetap mengklasifikasikannya sebagai gold yang berarti item dropnya mungkin tidak terlalu bagus. Ia mengaktifkan skill Greedy Hand untuk mengambil jarahan dari sisa-sisa monster itu. Namun, notifikasi sistem yang muncul membuatnya terbelalak kaget. Qin Feng tidak mendapatkan sampah, melainkan sebuah item rare yang sangat langka, sebuah Mount Bell untuk memanggil tunggangan. Di tengah kegelapan malam yang menyelimuti reruntuhan kota, Qin Feng menatap takjub pada sebuah lonceng emas yang melayang di telapak tangannya. Item tersebut adalah Ghost Bell, sebuah benda langka yang memanggil Ghost Night Wolf. Seekor serigala hantu raksasa setingkat gold dengan level 11 muncul di hadapannya, memancarkan aura biru yang mistis. Qin Feng segera memeriksa status makhluk baru tersebut dan merasa sangat puas. Serigala ini memiliki statistik agility yang luar biasa tinggi mencapai 191 poin serta skill pasif roaming at night yang memungkinkannya menghilang dalam kegelapan dan memberikan serangan kejutan yang mematikan. Bagi Qin Feng, ini adalah kombinasi sempurna antara tunggangan super cepat dan partner tempur yang mematikan. Tanpa membuang waktu, Qin Feng menaiki punggung serigala hantu itu. Mereka melesat menembus hutan beton, melompat dari satu gedung pencakar langit ke gedung lainnya dengan kecepatan kilat. Angin malam menerpa wajahnya saat ia menyusun rencana selanjutnya. Target utamanya sekarang adalah mencapai level 15 secepat mungkin dan mengumpulkan sumber daya untuk memperpanjang umur peliharaannya. Dalam benaknya, ia juga bertekad untuk segera pergi ke Magic City setelah lockout nanti demi memburu Qian Shishi dan melenyapkan ancaman wanita itu untuk selamanya. Tujuan Qin Feng malam itu adalah arena duel Jianghai, sebuah dungeon luas dengan 2 lantai yang dipenuhi monster dan jalur yang rumit. Tempat ini adalah ladang pengalaman terbaik baginya. Dengan bantuan kecepatan dan kekuatan Ghost Night Wolf, Qin Feng menerjang masuk dan mulai membantai setiap makhluk yang menghalangi jalannya. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, sebuah tim petualang baru saja menyelesaikan pertempuran mereka. Kapten tim tersebut, seorang wanita cantik bernama An Yu, menuai pujian dari rekan-rekannya berkat kekuatan kelas tersembunyi Dragon Warrior miliknya yang luar biasa. Namun, suasana di dalam tim tidak sepenuhnya harmonis. Mana Iliang, putra dari kepala biro Jianghai, menatap An Yu dengan pandangan posesif. Ia merasa iri dan dengki terhadap sosok Shadow yang sedang ramai dibicarakan. Mana Iliang tidak terima ada orang lain yang lebih hebat darinya, apalagi seseorang yang dianggapnya hanya pembunuh pengecut yang bersembunyi di balik bayangan. Ia bahkan menyusun rencana licik untuk menggunakan koneksinya di kepolisian guna melacak, menjebak, dan mengendalikan Shadow demi kepentingan pribadinya. Ketegangan meningkat ketika Mana Iliang mencoba menghasut An Yu. Ia mengungkit rumor bahwa Shadow mungkin adalah dalang di balik hilangnya keluarga Dongfang di restoran Jiangnan, menyebutnya sebagai pembunuh berantai yang berbahaya. Namun, reaksi An Yu sungguh di luar dugaan Mana Iliang. Wanita itu tidak peduli dengan moralitas atau rumor jahat tersebut. Baginya, kekuatan adalah segalanya. Ia justru berniat merekrut dan bekerja sama dengan Shadow, bahkan jika atasan mereka menolak. An Yu dengan santai menyindir Mana Iliang, bertanya siapa yang tidak ingin mendekati sosok sekuat Shadow, membuat pria itu terdiam menahan amarah. Perdebatan mereka terhenti saat tim tersebut tiba di area depan arena duel. Mereka terperangah melihat pemandangan di hadapan mereka. Seluruh lantai dipenuhi oleh mayat monster yang telah dibantai habis. An Yu segera menyadari bahwa hanya ada satu orang yang mampu melakukan pembersihan secepat dan sebrutal ini, yaitu Shadow, sang peringkat 1. Mana Iliang yang masih denial berusaha menyangkal, namun kenyataan segera menamparnya. Tak lama kemudian, sosok Qin Feng muncul dengan gagah menunggangi Ghost Night Wolf yang mengintimidasi. Ia mendarat di hadapan tim An Yu dengan tenang.
Salah satu anggota tim menyapa Qin Feng dengan antusias, memanggilnya kakak Shadow dan menanyakan barang jarahan. Qin Feng yang mengenali gadis di tim itu sebagai Xiao Hei berterima kasih atas informasi koordinat lokasi yang diberikan dan menawarkan untuk menjual item sisa yang tidak ia butuhkan. Sementara transaksi akan dimulai, Manai Liang justru mengalami kejadian memalukan. Aura membunuh dari serigala hantu raksasa milik Qin Feng membuatnya gemetar ketakutan hingga tampaknya ia mengompol di celana. Di tengah rasa malu yang luar biasa di hadapan Anyu dan timnya, dendam Manai Liang terhadap Shadow semakin membara. Ia bersumpah dalam hati akan membalas penghinaan ini suatu hari nanti. Qin Feng memeriksa panel statusnya yang kini telah mencapai level 13 dengan sisa umur yang bisa diperdagangkan sebanyak 245 tahun dan poin evolusi sebesar 255. Ia baru saja mendapatkan buku skill tingkat gold bernama Silent Concealment setelah membersihkan reruntuhan Colosseum. Skill ini memungkinkannya masuk mode stealth di tempat dan tetap tersembunyi selamanya selama tidak bergerak atau menyerang, serta memberikan tambahan damage besar jika menyerang dari posisi tersebut. Qin Feng tidak ragu menghabiskan poin evolusinya untuk meningkatkan skill tersebut menjadi tingkat epic yang mengurangi waktu tunggu menjadi 60 detik dan meningkatkan break damage secara drastis. Kelebihan utamanya adalah jika digunakan saat login dalam status kebal, ia bisa menghilang sepenuhnya bahkan di dunia nyata. Tidak berhenti di situ, Qin Feng terus memperkuat dirinya dengan mengevolusikan skill lain. Ia menghabiskan 34 poin untuk meningkatkan Venom Dart ke tingkat epic, menambahkan efek racun mematikan yang memberikan kerusakan per detik. Selanjutnya, ia menghabiskan 200 poin evolusi untuk meningkatkan skill andalannya Mercy Kill menjadi tingkat mythic. Dalam tingkatan legenda ini, serangan titik lemah meningkat hingga 300% dan memberikan efek throat slash yang menghasilkan kerusakan fatal setiap detik. Dengan upgrade ini, hampir semua musuh akan terkena dampak serangan titik lemah kecuali monster khusus. Qin Feng kemudian mengenakan perlengkapan baru yang ia dapatkan. Ia memakai Trickster's Pendant tingkat platinum yang meningkatkan level stealth-nya, serta Veil of Shadow tingkat gold yang meningkatkan tingkat penghindaran hingga 83%. Dengan kombinasi skill dan item ini, level stealth Qin Feng mencapai angka 4, membuatnya hampir mustahil dideteksi oleh siapapun saat ini. Tiba-tiba, suara dentuman keras boom terdengar berulang kali, menandakan kedatangan sesuatu yang besar. Dari balik reruntuhan, muncullah sesosok bos mengerikan bernama Iron Saint. Qin Feng mengenali makhluk itu sebagai penjaga Church Sanctum, tempat suci terbesar kedua di reruntuhan Jianghai. Di kehidupan sebelumnya, ribuan pemain mencoba menaklukkannya dan korban jiwa menembus angka 4.000 orang. Meskipun awalnya Qin Feng berencana mengalahkan Qian Shishi terlebih dahulu, ia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini karena bos tersebut sudah muncul di hadapannya. Saat Qin Feng bersiap menyerang, ia menyadari kehadiran kelompok lain. Ia melihat Chen Wuming, seorang pemilik kelas tersembunyi Templar Knight. Qin Feng tersenyum sinis mengingat rival lamanya itu yang selalu kabur menggunakan trik kotor setiap kali hampir kalah selama 9 tahun pertarungan mereka di masa lalu. Chen Wuming adalah ketua Guild Sanctum of Night yang menguasai wilayah timur reruntuhan Jianghai. Guild tersebut terkenal kejam karena memaksa anggota baru menandatangani kontrak perbudakan yang memotong 50% umur mereka sebagai pajak keamanan, menjadikan para anggota sebagai budak umur bagi para elit guild. Tanpa peringatan, Qin Feng melancarkan serangan mematikan ke arah kelompok Chen Wuming. Ia menggunakan skill Ring of Shadow Spiral dan menebas para pemain satu persatu. Notifikasi pembunuhan muncul beruntun saat Sherma, Shu Fangpang, dan anggota lainnya tewas seketika. Sisa anggota kelompok yang panik berteriak menanyakan alasan serangan tersebut karena merasa tidak memiliki dendam. Dengan dingin dan nada mengejek, Qin Feng menjawab bahwa alasannya membunuh mereka adalah karena ia tidak makan daging sapi. Qin Feng melanjutkan bantaiannya dengan jurus Shadow Flash Slash dan Blossom Curse, menciptakan hujan kelopak bunga merah darah di medan pertempuran. Para pemain yang tewas kemudian bangkit kembali di lingkaran respawn
merespon, namun kepanikan segera melanda. Mereka menyadari bahwa umur yang bisa diperdagangkan mereka telah menjadi nol akibat efek kutukan skill Qin Feng. Meskipun sang ketua mengajak balas dendam, anggota lain menolak karena takut mati konyol dan memilih pindah lokasi untuk farming ulang. Di antara mereka yang putus asa, Qin Xiaoyu terlihat menangis histeris menatap tangannya. Umurnya telah terserap habis oleh efek Blossom Curse yang mengambil 4 hari umur dagang dan 1 tahun umur asli. Qin Feng menyadari kehadiran adiknya itu di sana, namun ia tidak peduli. Baginya, Qin Xiaoyu pantas mendapatkan nasib itu karena memilih menjadi budak umur di guild musuh. Qin Feng kembali memfokuskan perhatiannya pada Iron Saint. Ia menilai tahap pertama bos ini tidak terlalu sulit. Dengan gerakan lincah, ia menghindari ayunan rantai pedang raksasa bos tersebut dan melancarkan serangan balik. Mengaktifkan skill Mercy Kill dan Plague, Qin Ping mendaratkan serangan fatal yang memicu efek Throat Slash, menghasilkan ledakan damage fisik dan racun yang luar biasa besar hingga mengurangi ribuan poin kesehatan bos itu. Iron Saint meraung kesakitan. Namun, Qin Feng tahu tantangan sebenarnya baru akan dimulai. Ia menjelaskan bahwa alasan makhluk ini disebut penjaga sejati adalah karena fase keduanya yang mengerikan. Saat HP-nya tinggal setengah, iblis yang tersegel di dalam tubuh Iron Saint akan bangkit. Dalam fase ini, semua damage yang diterima bos akan dipantulkan kembali ke penyerang. Qin Feng juga teringat rumor tentang portal di perut iblis itu yang konon mengirim korban ke dasar gunung berapi. Meskipun ia curiga itu hanya bualan yang mencampur adukan cerita dari game lain. Pertarungan melawan Iron Saints berlangsung sengit. Para penonton di kejauhan terperangah melihat kehebatan Shadow yang mampu memaksa bos peringkat platinum itu masuk ke fase kedua hanya dengan 1 skill. Seseorang dari kerumunan menjelaskan bahwa bos tersebut awalnya dipanggil oleh Guild Kuil Penunggang Kudus, namun Shadow muncul tiba-tiba dan membantai seluruh anggota guild tersebut sebelum menyerang bos sendirian. Di tengah ketegangan itu, Shadow menganalisis pola serangan bos. Ia menyadari bahwa Iron Saints memiliki mekanisme reflect damage yang mematikan. Efek pantulan kerusakan itu hanya non-aktif sementara saat bos sedang melancarkan serangannya sendiri. Hal ini menjadi masalah besar bagi Shadow karena skill andalannya seperti Shadow Slash dan pisau beracunnya memberikan kerusakan berkelanjutan. Jika racun itu melukai bos saat bos sedang tidak menyerang, Shadow akan terkena pantulan kerusakan dan bisa mati seketika. Tiba-tiba seorang pemain bernama Safety First yang dikenal sebagai kakak Safety muncul di medan pertempuran. Ia adalah seorang soul warrior yang terkenal dengan kemampuannya menghindari serangan hingga 100% saat berguling. Safety First masuk ke arena dengan penuh percaya diri, berguling-guling menghindari serangan bos sambil berteriak kegirangan. Gerakan Safety First memang lincah dan presisi, namun anehnya HP-nya terus berkurang setiap kali ia melancarkan serangan balik. Shadow yang mengamati dari kejauhan menyadari kebodohan pemain itu. Meskipun Safety First berhasil menghindari serangan fisik bos, ia tidak menyadari bahwa serangannya sendiri memicu efek reflect damage yang menggerogoti nyawanya. Shadow memanfaatkan kebodohan Safety First sebagai peluang. Karena Safety First terus memprovokasi dan membuat bos sering menyerang, celah keamanan bagi Shadow untuk menyerang tanpa terkena pantulan menjadi lebih sering terbuka. Tanpa disadari oleh Safety First, HP bos berkurang drastis bukan karena serangannya, melainkan karena serangan diam-diam dari Shadow yang memanfaatkan momen tersebut. Puncaknya, Safety First bersiap mengeluarkan jurus pamungkasnya Moon Shadow in the Rift dengan penuh gaya. Namun, sesaat setelah melancarkan serangan besar itu, ia justru tewas seketika akibat besarnya kerusakan yang dipantulkan kembali kepadanya. Setelah Safety First tewas, HP Iron Saints tinggal sedikit. Menyadari bahaya, bos tersebut mencoba kabur kembali ke sanctuary di dalam gereja untuk memulihkan diri. Shadow tahu jika bos itu berhasil masuk, HP-nya akan penuh kembali dan semua usahanya akan sia-sia. Dengan tekad bulat, Shadow memutuskan untuk menghentikan bos itu dengan kekerasan sebelum mencapai pintu gereja. Shadow melesat menghalangi Iron Saints, bertekad tidak akan membiarkannya kembali ke sanctuary.
Para penonton yang melihat kejadian itu akhirnya menyadari bahwa safety first hanyalah badut jika dibandingkan dengan kehebatan Shadow yang merupakan pemain profesional sejati. Mereka bertanya-tanya bagaimana Shadow bisa bertahan dari serangan bos yang mematikan itu. Rahasia ketahanan Shadow terungkap. Ia menggunakan skill Blacklight Shield sebanyak 10 lapis. Meskipun serangan area dari bos menghancurkan 7 lapis pelindung sekaligus karena frekuensi serangannya yang tinggi, sisa pelindung itu cukup untuk menyelamatkan nyawa Shadow dari efek pantulan kerusakan yang fatal. Dengan satu serangan terakhir Whiplash, Shadow berhasil menebas dan mengalahkan Iron Scientist. Sistem memberikan notifikasi kemenangan. Shadow mendapatkan 48.000 XP, 120 poin evolusi, dan sebuah item kunci bernama Church Sanctuary Key. Shadow juga mengambil jarahan dari mayat Septiverse dan mendapatkan skill pasif Septiverse yang memberikan umur tambahan. Ia juga menyerap kembali Flower Curse yang sebelumnya ia tanam, namun memutuskan untuk tidak menggunakannya pada Septiverse karena skill pasif orang itu cukup menarik baginya. Shadow memeriksa jarahan dari bos. Ia mendapatkan Gift of Black Flame, sebuah Torn Leather Armor tingkat Emerald yang sangat kuat. Armor ini memberikan pertahanan fisik tinggi dan efek Black Flame yang dapat menurunkan pertahanan musuh. Selain itu, ia juga mendapatkan buku skill Assassin's Instinct tingkat Emerald. Tidak puas dengan tingkatannya, Shadow menghabiskan poin evolusi untuk menaikkan skill tersebut hingga ke tingkat Legendary, memberikannya kemampuan anti-stealth level 5 dan tambahan 50% serangan titik lemah. Ia juga menaikkan skill Ghost Blur ke tingkat Legendary, meningkatkan tingkat hindar hingga 85%. Tak lama kemudian, Anyu menghampiri Shadow dengan penuh kekaguman. Shadow yang tidak ingin membuang waktu langsung menawarkan untuk menjual item sampah yang tidak ia butuhkan. Anyu setuju membeli item tersebut seharga 45 tahun umur. Shadow kemudian menawarkan barang utamanya, yaitu kunci hideout Church Sanctuary. Ia menjelaskan bahwa kunci itu menguasai wilayah seluas 800 hektar yang bisa dijadikan markas dengan pertahanan magis yang kuat. Mendengar luas wilayah tersebut, Anyu dan rekannya terkejut. Shadow meminta mereka mendiskusikan harganya, mengingat di kehidupan sebelumnya item ini bernilai 2000 tahun umur. Sebelum berpisah, Anyu meminta bantuan Shadow untuk mengatasi masalah di Darkmoon Town, di mana muncul 7 boss gold yang berkumpul di satu lokasi. Anyu menawarkan bayaran tambahan 10 tahun umur untuk misi tersebut. Shadow segera menyadari ada yang tidak beres. Kemunculan banyak bos di satu tempat dan fakta bahwa mereka bisa hidup kembali serta bertambah kuat setelah dibunuh membuat Shadow curiga bahwa ini berkaitan dengan Ancient God Tablet. Shadow menerima tawaran itu karena tidak ingin melewatkan kesempatan mendapatkan item dewa tersebut. Setelah transaksi selesai dan mendapatkan total pembayaran umur, Shadow bersiap menuju koordinat yang diberikan, memuji kemurahan hati Anyu yang memberinya bonus bayaran. Di sebuah reruntuhan bangunan, suasana tegang menyelimuti anggota Guild Knights Sanctuary. Qin Xiaoyu yang baru bergabung tampak sedang dirundung oleh anggota senior bernama Hong Ming. Hong Ming menuduh Xiaoyu sebagai perempuan tidak benar yang mencoba menggoda ketua guild. Meskipun Xiaoyu mencoba membela diri, Hong Ming tidak peduli dan mengancam akan merusak wajahnya jika ia tidak menjauhi sang ketua. Hong Ming bahkan menendang Xiaoyu hingga tersungkur sambil memaki dan menyebutnya siluman kecil. Shadow yang mengetahui hal ini dari kejauhan hanya tersenyum sinis, merasa puas karena Xiaoyu kini merasakan kejamnya intrik dalam guild besar setelah menolak bergabung dengan guild sosial. Sementara itu, di lokasi lain, anggota guild Mengsha River yang terdiri dari para orang tua sedang dalam bahaya. 3 orang player killer PK bernama Black Dragon, Spicy Chicken, dan Flying Wild Bull sedang meneror mereka. Para PK itu mengejek anggota Mengsha Reaper sebagai sampah dan menuntut mereka menyerahkan seluruh umur yang mereka miliki. Salah satu PK bahkan hendak menyerang seorang gadis dari guild tersebut, namun gadis itu berteriak akan melaporkan tindakan pelecehan mereka. Tiba-tiba Shadow muncul dari langit dengan kecepatan tinggi. Tanpa banyak bicara, ia melepaskan skill Thunderfall ke arah para PK tersebut.
Serangan dahsyat itu menghantam tanah dengan suara boom, menghasilkan angka kerusakan fatal sebesar 4 Dundam yang langsung membunuh para PK itu seketika. Anggota Mengsa River terkejut melihat kehebatan sosok yang menyelamatkan mereka. Setelah situasi aman, pasangan suami istri tua dari guild tersebut yang ternyata adalah orang tua Qin Xiaoyu berbincang tentang putri mereka. Sang ibu bercerita bahwa ia sudah mengajak Xiaoyu bergabung ke Mengsa River yang merupakan guild sosial tempat para pemain saling membantu secara gratis. Namun Xiaoyu menolak dan lebih memilih Night Sanctuary demi gengsi. Sang ayah menimpali bahwa masuk ke guild besar itu sama saja dengan menandatangani kontrak budak selama 3 tahun. Di sisi lain, arwah para PK yang baru saja dibunuh Shadow masih belum sadar siapa yang mereka hadapi. Shadow dengan dingin memperingatkan mereka bahwa ia tidak peduli dengan aturan pemerintah tentang larangan membunuh di luar area. Ia mengancam akan membunuh mereka terus-menerus sampai bosan hidup. Ketika salah satu PK menyadari identitas pembunuh mereka adalah Shadow, wajahnya langsung pucat pasi karena ketakutan. Para PK yang dibunuh Shadow hidup kembali di titik respawn. Mereka panik saat menyadari bahwa jumlah lifespan mereka berkurang drastis. Bahkan seluruh lifespan hasil barter mereka telah hilang. Mereka bingung karena status killer seharusnya tidak menyedot lifespan sebanyak itu. Belum sempat mereka memulihkan diri, Shadow tiba-tiba muncul lagi di hadapan mereka dan kembali melakukan pembantaian. Ketakutan para PK memuncak, namun nasib mereka berakhir ketika sekelompok bounty hunter resmi muncul. Para bounty hunter itu melumpuhkan ketiga PK tersebut dan menyatakan akan menangkap mereka sesuai hukum karena telah banyak membunuh dan merampok pemain lain. Para PK itu justru merasa lega ditangkap oleh bounty hunter daripada harus menghadapi Shadow yang terus memburu nyawa mereka. Setelah urusan dengan para penjahat selesai, Shadow menghampiri Chuyan, gadis dari Mengsa River yang tadi ia tolong. Shadow memuji keberanian dan kebaikan hati Chuyan yang sangat berbeda dengan Qin Xiaoyu. Sebelum pergi, Shadow secara diam-diam menjatuhkan 72 hari lifespan di tanah untuk orang tua Qin Xiaoyu, mengganti kerugian yang mereka alami. Orang tua Xiaoyu terharu dan menyadari bahwa Shadow, sang pembunuh nomor 1, ternyata adalah orang yang sangat baik. Shadow kemudian melakukan teleportasi menuju kota bulan gelap dengan membayar 500 hari lifespan. Tujuannya adalah Dark Moon Town, tempat di mana 7 boss gold dikabarkan muncul bersamaan. Sesampainya di sana, para pemain lain yang sudah menunggu tampak putus asa karena bos-bos tersebut terus hidup kembali setelah dibunuh. Shadow menganalisis situasi dan menyadari bahwa ini adalah mekanisme dari Ancient God Tablet. Bos-bos ini memiliki atribut berserk dan akan bangkit kembali jika dibunuh satu persatu. Shadow memutuskan untuk menguji teorinya dengan membunuh satu bos menggunakan summon, dan benar saja bos itu hidup lagi. Yakin dengan strateginya, Shadow mengeluarkan skill Dark Knight Ring Blade untuk membunuh ketujuh bos itu secara bersamaan. Usahanya berhasil, namun tidak ada loot yang jatuh. Sebagai gantinya, tubuh-tubuh bos itu meleleh dan menyatu menjadi satu monster raksasa dengan tulisan kuno di tubuhnya. Shadow mengenali tulisan itu sebagai Ancient God Script. Ia menerjemahkan susunan hurufnya menjadi Disaster Ancient God Utos. Shadow segera menyadari bahwa untuk mengalahkan monster fase terakhir ini, ia harus menyerang bagian tubuh monster yang sesuai dengan urutan huruf pada balok yang muncul. Dengan pengetahuan yang ia miliki dari kehidupan sebelumnya, Shadow berhasil menyelesaikan teka-teki pertarungan tersebut. Akhirnya, Ancient God Tablet yang legendaris menampakkan wujudnya di hadapan Shadow. Getaran hebat mengguncang tanah di sekitar Dark Moon Town membuat para pemain yang menunggu di luar merasa cemas. Mereka mengira gempa tersebut menandakan bahwa para bos sedang mengamuk atau bahkan Shadow telah gagal dan tidak berani menampakkan diri. Namun, tak lama kemudian getaran berhenti dan keheningan menyelimuti area tersebut. Salah satu pemain memberanikan diri untuk memeriksa dan terkejut mendapati bahwa ketujuh bos gold yang mengerikan itu telah lenyap, musnah hanya dalam waktu 10 menit.
Para pemain lain terperangah menyadari bahwa Shadow telah menyelesaikan tugas mustahil itu tanpa mereka sadari. Mereka kini mengerti mengapa para pemimpin guild begitu menghormati kekuatan Shadow. Sementara itu, Shadow sedang memeriksa hasil jarahannya dengan puas. Ia berhasil naik ke level 14 dan mendapatkan total 294 poin evolusi berkat skill Greedy Hand. Namun, harta yang paling berharga adalah prasasti kutukan Dewa Bencana yang ia dapatkan. Shadow tahu bahwa benda ini memiliki mekanisme unik yang belum dipahami oleh pemain lain. Ia segera menggunakan prasasti tersebut untuk menambahkan efek kutukan pada armor tingkat emerald miliknya, Black Flame Gift Bone Pierce Armor. Kutukan Utos memberikan efek ganda pada armor tersebut. Meskipun atribut dasar peralatan berkurang sebesar 31%, efek positifnya jauh lebih mengerikan. Jumlah maksimum tumpukan status Black Flame meningkat menjadi 15 lapis. Dengan efek ini, Shadow mampu menurunkan pertahanan fisik dan resistensi elemen musuh hingga ke titik yang sangat rendah, bahkan mungkin negatif. Merasa pertahanannya sudah cukup kuat, Shadow beralih meningkatkan kemampuan serangannya. Ia menghabiskan 210 poin evolusi untuk meningkatkan skill Shadow Flash Slash ke tingkat legendary. Skill ini kini memberikan efek baru berupa perisai darah yang setara dengan 100% HP maksimum setiap kali tebasan mengenai musuh, meningkatkan tingkat toleransi kesalahannya secara drastis dalam pertarungan. Dengan persiapan yang matang, Shadow yakin ia bisa mencapai level 15 dalam 5 jam ke depan dan siap menuju Magic City. Shadow kembali menemui Anyu di patung tengah reruntuhan untuk melakukan transaksi. Anyu mencoba menawar harga kunci tempat persembunyian yang ditawarkan Shadow, namun Shadow bersikeras pada harga tinggi. Akhirnya Anyu setuju membeli kunci tersebut seharga 2000 tahun lifespan. Shadow menyadari bahwa Anyu membawa pasukan pengawal lengkap, namun ia tidak peduli karena tahu bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengannya. Setelah transaksi selesai, Shadow segera menggunakan ribuan tahun lifespan yang baru didapatnya untuk meningkatkan levelnya ke 15 dan mengevolusikan berbagai skill penting seperti Graceful Release ke tingkat mythical serta skill lainnya ke tingkat legendary dan epic. Merasa lapar karena sudah lama berada di dalam game, Shadow memutuskan untuk lockout. Di dunia nyata, ia pergi ke sebuah hotel kecil untuk mencari makan. Namun, sekelompok preman yang menginap di sana mencoba memerasnya, mengira Shadow hanyalah bocah lemah yang ketakutan. Tanpa banyak bicara, Shadow menggunakan skill Dark Knight Ring Blade di dunia nyata. Tubuh para preman itu terpotong-potong dalam sekejap. Shadow menyadari bahwa seiring meningkatnya kekuatannya di dalam game, kemampuan fisiknya di dunia nyata juga semakin sinkron dan membutuhkan asupan energi yang lebih besar. Shadow kemudian menyusun rencana untuk memburu Qian Shishi dan Guild Alice. Ia menggunakan quest membunuh Deathstorm sebagai umpan. Di sisi lain, Qian Shishi menerima kabar palsu bahwa Shadow telah membunuh Qin Feng. Tertarik untuk merekrut Shadow yang dianggapnya kuat dan berbahaya, Qian Shishi mengatur pertemuan di dalam game, tepatnya di Evil Spirit Academy. Shadow datang ke lokasi pertemuan dan mendapati dirinya dikepung oleh anggota Guild Alice yang dulu dikenal sebagai kelompok Spade. Mereka dengan sombong menyatakan niat mereka untuk membantai semua pria dari Daxia. Namun, Shadow tidak gentar. Ia melepaskan kekuatan penuhnya, membantai seluruh pasukan penyergap itu dengan serangan area yang dahsyat. Notifikasi pembunuhan muncul beruntun memenuhi layar. Di tengah mayat-mayat yang berserakan, Shadow berdiri tegak dan memperkenalkan dirinya kepada Qian Shishi yang terkejut, menegaskan bahwa dialah Shadow yang sebenarnya. Di dalam game, Shadow yang masih menyembunyikan wajahnya bertemu langsung dengan Qian Shishi. Wanita itu tampak terpesona oleh kekuatan dan kekejaman Shadow, meskipun dalam hati ia membenci fakta bahwa Shadow berasal dari Daxia. Qian Shishi mencoba menggoda Shadow dengan sikap manja, memuji kekuatannya yang mampu membantai pasukannya dengan damage yang tak masuk akal. Shadow menanggapi dengan dingin, meminta Qian Shishi untuk segera menyelesaikan transaksi. Qian Shishi meminta bukti kematian Qin Feng berupa kepalanya. Shadow berbohong dengan mengatakan bahwa kepala itu ada di dunia nyata dan ia tidak bisa menunjukkannya di dalam game.
Qian Shishi yang percaya bahwa Shadow adalah sekutu potensial yang kuat mengundangnya untuk datang ke kediaman pribadinya di pelabuhan kota sihir atau Modu Malam itu juga untuk menyelesaikan pembayaran dan menikmati malam bersama. Shadow setuju dan menerima transfer awal sebesar 1.500 tahun lifespan. Malam harinya, sosok berjubah hitam mendatangi apartemen mewah Qian Shishi. Wanita itu menyambutnya dengan gaun merah yang menggoda dan segelas anggur yang telah dicampur obat khusus agar siapapun yang meminumnya akan mematuhi perintahnya. Sosok berjubah itu meminum anggur tersebut tanpa ragu, yakin obatnya telah bekerja. Qian Shishi mulai mendekat dan mencoba membuka tudung kepala sosok itu, ingin melihat wajah pria yang dikaguminya. Namun, saat ia menyentuh tubuh sosok itu, ia merasakan hawa panas yang luar biasa. Tiba-tiba, tubuh sosok di hadapannya meledak dengan suara bom yang keras, mengeluarkan api yang membakar seisi ruangan. Qian Shishi terpental dan menjerit kesakitan. Ternyata, yang datang bukanlah Shadow, melainkan penganut setia sebuah unit summon yang disamarkan menyerupai Shadow dan dilengkapi dengan kalung kristal pelindung yang meledak saat diserang. Dari balik asap dan api, Qin Feng yang asli berjalan masuk dengan tenang. Qian Shishi yang terluka parah menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Ia bertanya mengapa Qin Feng bisa ada di sana padahal seharusnya sudah mati. Dengan tatapan dingin, Qin Feng menjawab bahwa alasannya hanya satu, yaitu karena dia adalah Shadow. Dan sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang mau traktir kopi, link ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.